Di Yaman, tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, yang mempunyai penyakit kulit. Uwais lahir di Yaman pada 594. Uwais Al-Qarni berasal dari keturunan suku Murad. Karena sang ayah meninggal saat usianya masih kecil, ia dibesarkan sendiri oleh ibunya. Uwais Al-Qarni dan sang ibu termasuk golongan pertama yang masuk Islam saat ajaran Rasulullah sampai ke Yaman. Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi sosok yang sangat berbakti, dan memuliakan ibunya yang telah tua dan lumpuh. Ia bahkan melakukan segala cara hingga menggendong ibunya yang memiliki keinginan untuk berhaji. Meski hidup sezaman dengan Rasulullah, Uwais Al-Qarni tidak pernah memiliki kesempatan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu alasannya adalah karena ia selalu mengutamakan sang ibu, yang hanya bergantung padanya. Pernah pada suatu ketika, ia sangat ingin bertemu Rasulullah yang berada di Madinah. Uwais pun meminta izin kepada ibunya agar direstui pergi, untuk menemui Rasulullah. Ibunya memberi izin, tetapi berpesan agar segera kembali ke Yaman setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais senantiasa merawat, dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan oleh Uwais. Saat itu ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu, usahakan agar ibu dapat menunaikan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Pada saat itu orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian Uwais membeli seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang lembu itu di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Melihat tingkah laku Uwais, orang-orang berkata, "Uwais gila, Uwais gila." Ya, banyak orang yang menganggap aneh dengan apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan, ia terus menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena Uwais berlatih tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa berat lagi, hari demi hari dijalaninya, dan setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji, saat itu lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga dengan otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Sekarang orang-orang baru tahu, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya yang ingin melaksanakan haji. Dan saat telah tiba, Uwais menggendong ibunya berjalan kaki, dari Yaman ke Makkah. Begitu besarnya cinta Uwais kepada ibunya itu, sampai ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya, dan sampailah Uwais di Mekah. Pada saat itu Uwais berjalan dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ia dan ibunya berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga, cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit kulitnya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Dengan tersisa tanda itulah, dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Dua sahabat Rasulullah itu sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia, dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu, dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan rumah Rasulullah,
diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais menyakan, bahwa ia ingin menjumpai Rasulullah, namun ternyata Rasulullah tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais hanya dapat bertemu dengan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais bergejolak, perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi kapankah Rasulullah pulang, sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya, yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu, dan berjumpa dengan Rasulullah. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Sayyidah Aisyah, untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Rasulullah. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai, dan Rasulullah pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan kepada Sayyidah Aisyah, tentang orang yang mencarinya. Rasulullah menyabdakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya, ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Sayyidah Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Sayyidah Aisyah, memang benar ada yang mencari Rasulullah, dan segera pulang ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan dilanjutkan dengan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq pun wafat, kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Umar pun segera mengingatkan kembali sabda Rasulullah itu, kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka, dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka, dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali, sambil mendekati kedua sahabat Rasulullah itu, dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan Rasulullah. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais. Wajah Uwais nampak bercahaya, benarlah seperti sabda Rasulullah, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan, dan ia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian.
Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni pun akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais, untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk menusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal, berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir, yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta, tapi, ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman, dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni, dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu, hadis riwayat Ibnu Majah. Menjadi penggembala kambing tak membuat Uwais melupakan kewajibannya dalam beribadah. Bahkan, ia dikenal sebagai pemuda yang amat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari, ia berpuasa dan pada malam harinya ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni tinggal di Kufah sekitar tahun 640 Masehi, dan berpartisipasi dalam pertempuran Nahaven melawan tentara Sasaniyah. Sebagian riwayat meyakini, bahwa Uwais Al-Qarni meninggal pada 657 Masehi dalam pertempuran Siffin. Sedangkan sebagian riwayat menjelaskan bahwa Uwais gugur dalam pertempuran, selama penaklukan Muslim di Azerbaijan. Wallahu a'lam bishawab.